kedua orang tua dengan landasan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memutuskan janganlah engkau menyembah selain Dia Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Ladies and gentlemen, we are beloved. Dalam ayat ini terdapat dua perintah Allah untuk kita semua. Pertama, perintah untuk menyembahnya. Kedua, perintah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bagaimana ya teman-teman cara berbuat baik kepada ibu dan bapak kita? Ayat ini menjelaskan 3 cara berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, fala taqul lahuma uff. Dilarang mengatakan karena dapat menyinggung perasaannya dan menghancurkan hatinya. Kedua, wala tanharhuma. Dilarang menghardik dan menghinanya. Ketiga, waqulahuma qawlan karima. Ucapkan pada keduanya perkataan mulia, sopan santun, dan rasa hormat. Hadirin rahimakumullah. Ingatlah dulu sewaktu kita kecil, ibu kita dengan penuh kasih sayang menina bobokkan kita dengan lagunya Timang, timang, anakku sayang, tidurlah tidur dalam buayan. Itu mah lagu emak-emak zaman dulu. Kalau lagu kekiniannya, beginilah teman-teman. Inilah lagunya Anang Hermansyah. Dengar ya. Timang, timang, anakku sayang, jangan menangis. Timang, timang, anakku sayang, jangan bersedih. Teman-teman, oi, kalau kita ingat jasa ibunda, tentulah tidak ada anak durhaka. Kalau kita ingat jasa
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu orang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa agungnya, betapa mulianya seorang ibu, sampai Allah menaruhkan surga di telapak kakinya. Maka seorang anak yang menginginkan surga, maka jalan yang mudah untuk ditempuh adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh sangat celaka bagi seorang anak yang masih mempunyai kedua orang tua, namun tidak berbakti kepadanya sehingga tidak bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita. Tapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia, bersyukur mempunyai anak soleh dan berbakti. Pada suatu hari Al-Kisah, sahabat Rasul datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus kita hormati di muka bumi?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menjawab ibumu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Coba kita jawab sama-sama. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Tidak. Maka Rasulullah menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu, karena ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan seorang ayah yang sangat berjasa, karena tanpa ayah kita tidak bisa seperti ini dan berdiri di sini. Kita dilahirkan dari seorang ibu, bukan dari sebuah batu. Kita tumbuh dari hasil
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang saya muliakan, teman-temanku yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam dunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Menggapai Ridho Allah dengan Memuliakan Kedua Orang Tua. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayya wa ilayyal masir. Yang artinya, kami telah perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampimu dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibumu. Hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita berbiru walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk menyembah hanya kepada Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan kamu membentak keduanya dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup ceramah ini, saya akan mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak. Lalu bayangkanlah wajah kedua orang tua kita, wajah ayah ibu kita. Bayangkanlah raut dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan kita dan mendidik kita. Ketahuilah, ketika kita di dalam kandungan, mereka telah
Allah. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jika terdapat kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Surabaya, di Surabaya makan semangka. Jika hadirin ingin dapat pahala, jawab salam saya dengan setar membahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hayyul qayyum al-baqi wa ghayruhu la yadum rafa'as sama' wa zayyanaha bin nujum wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man linajati yarum wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi fataha Allahu bidinihi fursarum sallallahu ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin muhtadatil bihim wa salam taslim. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, terlebih khusus Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan dalam setiap aktivitasnya, dan diberi keikhlasan dalam membimbing kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati hadirin wal hadirat yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau semua. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan dalam setiap aktivitasnya, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan langkah kita dan kumpulkan kita di majelis yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan pahala majelis ilmu, manusia pasti pada rebutan. Umpamanya nih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan pahala majelis ilmu berupa emas 1 kilogram. Saya yakin yang pejabat ganti pekerjaan, yang ibu-ibu nunggu antrian, yang pedagang pada berdatangan, termasuk Dewan Juri yang kami muliakan. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surat Taha ayat 114. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk memohon ditambahkan ilmu, karena hal itu adalah sesuatu yang paling mulia dan kebaikan yang paling tinggi. Kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum, karena makan dan minum hanya dibutuhkan 1 sampai 2 kali saja dalam sehari, sedangkan ilmu dibutuhkan dalam setiap hembusan nafas. Ilmu hiasan agama, hiasan lahir dan batin. Pernah pada suatu saat Nabi Sulaiman diberi pilihan antara ilmu, harta dan kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya ilmu sekaligus harta dan kekuasaan. Ini membuktikan bahwasannya orang yang berilmu, maka ilmu yang akan menjaga dirinya.
Ilmu dapat bertambah jika dimanfaatkan, sedangkan harta akan berkurang jika dibelanjakan. Dan yang terakhir, ilmu yang menghukumi, sedangkan harta adalah sesuatu yang dihukumi. Islam memberi pandangan terhadap ilmu. Ia adalah pelita yang terang benderang di saat gelap. Tanpa pelita, seorang akan tersesat. Mengapa? Orang yang berilmu jauh lebih utama daripada orang yang ahli dalam ibadah. Karena orang yang berilmu pasti akan kembali ke jalan yang benar. Maka setiap ia melakukan sesuatu pasti dasari akan kebenaran. Maka dengan ilmu yang ia miliki menuntutnya beribadah dengan baik dan benar. Sedangkan orang yang beribadah tanpa memiliki ilmu pasti kualitasnya jauh berbeda daripada orang yang berilmu. Kita menyaksikan bahwasannya ilmu adalah keutamaan, cahaya dan kemuliaan. Sedangkan kebodohan adalah bencana, kehinaan dan keburukan. Hadirin rahimahullah. Oleh karena itu, kedudukan ilmu yang tinggi dalam Islam mendorong kita untuk menguasainya, menganjurkan kita untuk mempelajarinya, dan menyerukan kita untuk menempuh jalannya. Islam juga mengajarkan bahwasannya menempuh jalan untuk ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Islam memberi pandangan terhadap ilmu. Ilmu cahaya dan pelita di saat gelap. Seseorang tidak dapat berjalan dengan baik dan benar tanpa cahaya pelita, betul? Seperti itulah juga kita tanpa ilmu tidak dapat membedakan baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan menuntut ilmu bukan hanya tanpa sebab. Banyak keutamaan-keutamaan di dalam As-Sunnah dan Al-Quran. Misalnya, Allah akan tinggikan orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan tinggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Imam Syafi'i juga melantunkan dalam syairnya, "Wa man lam yazuk murrat ta'alumi sa'ih tajaru al-julla jahli tulla hayati." Seseorang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, maka ia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Oleh karena itu, belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung dengan keadaan alim, dan juga tidak ada orang yang alim sama dengan orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi dengan curahan hujan dari langit. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami mohon maaf atas kesalahan yang kami sampaikan, karena dalam tahap ini kami masih dalam tahap pembelajaran. Banyak salahnya, banyak kelirunya. Yang baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah jelas datang dari saya pribadi. Jalan-jalan ke tengah sawah, di tengah sawah makan rambutan, menang kalah bukan masalah, yang penting
dakwah Islam tersampaikan. Jazakumullah khairan katsiran.